Kitabnya ini berjudul Ihya'ul Mauta, yang artinya menghidupkan orang-orang mati. Orang mati kok dihidupkan. Mendingan begini, memakmurkan orang-orang yang hidup, jangan menghidupkan orang-orang yang mati. Al-Qasiri yang dangkal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa bitisaril kalam. Yang saya hormati seluruh audien yang melihat daripada video ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya serta istiqomah dan barokah. Menanggapi daripada video orang, ketahui siapa namanya, yaitu yang kritik terhadap kitab ulama istiqomah. Salah satunya adalah kitab Ihya'il Mauta, karya daripada Abu Ya Qurtubi, yang mana di dalam kitab Ihya'il Mauta kalau kita baca, renungi, maka insya Allah di dalam kitab tersebut banyak nasihat-nasihat yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, yaitu nasihat buat kita khususnya di akhir zaman ini. Ada orang yang kritik, kata dia, Ihya'il Mauta, artinya apa? Ihya itu menghidupkan, al-mauta orang-orang mati, jadi menghidupkan orang-orang mati. Kata dia, untuk apa orang mati dihidupkan? Jadi di dalam judulnya pun mungkin pemikiran dia. Jadi jangankan dalamannya, judulnya pun juga udah salah. Sebetulnya jangan menghidupkan orang mati itu jangan dihidupkan, kalau mau memakmurkan orang yang hidup, kata dia. Jadi benar kamu zayyibin sahihal ajli kauni fahmi qobiyah. Banyak orang yang suka mencemoohkan, menyalahkan orang yang benar, yang lurus, hanya karena kedangkalan otak pikirannya dia. Seakan-akan dia yang benar, padahal jauh daripada kata benar. Mang, saya ingatkan, Ihya'il Mauta itu menandakan ulama mengasih nama kitab tersebut dengan Ihya'il Mauta. Abu Ya Qurtubi, Lebak, Banten, beliau ngasih nama karyanya, kitabnya disebut kitab Ihya'il Mauta. Itu menandakan kepada kita, dari awalnya pun juga dikasih nama dengan pakai ilmu balagoh. Jadi lafaz Ihya'il Mauta itu mengandung bang majaz. Jadi lafaz Ihya itu dimaknai bisa dengan makna islah. Berarti Ihya kalau dimaknai dengan islah, di sana ada majaz lugawi prod bil isti'arah tasriyah asliyah fil masdar. Ihya bimakna islah. Ihya artinya menghidupkan, tapi kalau islah artinya meluruskan. Jadi menghidupkan disamakan seperti meluruskan, karena ada jihad jame, yaitu ada segi persamaan di dalam maknanya, yaitu bidal mujasabah al-intifa. Menghidupkan ada manfaatnya, pun demikian meluruskan. Meluruskan itu berarti ada manfaatnya. Karena ada kesamaan di dalam segi makna, maka ihya boleh dimaknai dengan islah. Jadi lafaz ihya di sana yaitu ada kalimat yang tersirat, yaitu bimakna islah. Jadi bisa disebut majaz. Itu. Kalau Anda tidak tahu, jangan suka mencemoohkan, jangan suka kritik ulama istiqomah. Saran, karena luhumul ulama samul qatil. Dagingnya ulama racun yang mematikan. Satu, islah. Ihya dimana islah. Yang kedua, lapad mauta. Lapad mauta itu jamak daripada maitun. Maitun dijamakan ke lapad mauta. Sebagaimana dalam alfiyah jamak tasir fa'la liwas bin kakotilin nuzamin. Wa halikin wa maitun bihikomin. Jadi lapad maitun dijamakan ke lapad mauta. Yang artinya, mauta di sana adalah yang dimaksud dengan jahil. Jadi jahil itu kalau mufradnya. Tapi kalau jamaknya mungkin jahil itu bisa ke jahiluna, bisa ke juhalun, bisa ke juhalun, bisa ke jahalatun. Ambil satu aja, jahiluna. Jadikan mudhof ilaih jadi jahilina. Ihya'ul mauta ay bimakna islahul jahilina. Jadi lapad mauta juga di sana ada majaz. Mauta bimakna jahiluna, jahilina, atau juhalin, atau juhalin, atau jahalatin. Ya boleh sajalah, itu jamak tafsirnya boleh. Jadi
Karena emang kan jama kalau isim fa'il itu kan sebagaimana dalam kitab nada maksud di asrotin yusrafus mufa'il bisa 10 tasrifannya. Nah kalau di dalam jama tasirnya bisa ke jahilun itu kalau ropa. Sekarang jadi mudhofila berarti jahilina. Nah, jadi lapad jahilin atau lapad mauta di sana ada kalimat yang tersiratnya lapad jahilin. Berarti mauta bermakna jahilin, di sana ada majaz lugawi mufrad bil isti'arah tasriyah tabaiyah fil ismil fa'il. Adapun jihad jamiknya bisa menyamakan mauta ke lapad jahilina. Kenapa? Karena bidal mujasabah ada munafi, tidak ada manfaatnya. Orang yang meninggal itu tidak ada manfaatnya. Pun demikian, orang yang walaupun dia kelihatannya masih hidup, tapi dia bodoh tentang masalah agama, maka berarti seakan-akan orang tersebut sudah meninggal. Kenapa? Karena ulama mengatakan sebagaimana tercantum di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, al-jahiluna fa mauta qabla mautihim wal alimuna wa in matu fahyau. Yang artinya al-jahilun, orang-orang yang bodoh itu adalah fa mauta, mereka sebetulnya orang yang mati qabla mautin, sebelum dia meninggal. Artinya orang bodoh tentang masalah hukum agama walaupun masih hidup di alam dunia, akan tetapi kata ulama itu yudhannu minal ahya wa huwa adimun, mereka disangka dikira dia masih hidup tapi ternyata wa huwa adimun, dia sudah meninggal. Jadi dalam konteks itulah mauta bimakna jahilina berarti ada majaz. Jadi islahun ihyaul mait bimakna islahul jahilina. Islahu ihyaul mauta bimakna islahul jahilina. Ihyaul mauta menghidupkan orang mati. Ya emang kalau secara tekstual tidak bisa dimengerti. Kenapa? Karena orang yang mati untuk apa dihidupkan? Anda harus tahu ini ulama tidak sembarangan mengkarang satu kitab. Ini menandakan ulama yang mengarang, ulama yang mentaklif kitab Ihyaul Mauta yaitu Abu Yaitu, berarti beliau memberi indeks kepada kita. Beliau itu mengerti tentang masalah ilmu balaghah. Kenapa? Karena fungsi daripada ilmu balaghah wal maizulil fasihi min siwa huda, sebagaimana di dalam kitab Ukudil Juman, untuk membedakan mana yang fasihat dan tidak yang fasihat. Dan juga salah satu fungsi daripada ilmu balaghah at-taharruzu, yaitu untuk menjaga meraksa manusia di dalam masalah yaitu pola pikir atau perkataannya. Diulang kembali. Jadilah pada Ihyaul Mauta itu bukan tidak benar, tapi justru adalah hal yang betul. Bahkan itu sangat-sangat dibetulkan. Ihyaul Mauta itu bimana islahil jahilina, bukan menghidupkan orang yang mati. Kalau secara tekstual betul, Ihyaul Mauta itu menghidupkan orang yang mati. Tapi di sana ada kalimat yang tersirat, yang dimaksud Ihyaul Mauta islahil jahilina, meluruskan orang-orang yang bodoh, sama seperti yaitu menghidupkan orang-orang yang mati. Gitu. Jadi Ihyaul Mauta bimana islahul jahilina. Jadi intinya kami harap kepada netizen, kepada orang, kalau antum tidak tahu tentang masalah ilmu balaghah, jangan sok-sokan kritik ulama seakan-akan kami benar, tapi faktanya jong. Kamu zayyifin sahih ajli kauni fami qabiha. Berapa banyak orang yang suka menyesatkan para alim ulama, orang-orang yang sahih, orang-orang yang benar-benar diakui di dalam ilmunya. Hanya saja idkila kamu zaifin sayal ajlikoni fami qabiha, hanya karena otaknya dia yang dangkal. Jadi jangan berani suka mencemoohkan, suka mengkritik ulama istiqomah. Satu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Khutbah Shafa' wa Damakadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.